Bruno Fernandes yakin Ronaldo belum akan pensiun usai Piala Dunia. Cristiano Ronaldo akan sudah melewati 40 tahun di ajang Piala Dunia 2026 dan Bruno Fernandes yakin Ronaldo belum akan pensiun sekalipun timnas Portugal jadi kampion. Pemain ikonik itu akan berusia 41 tahun ketika Piala Dunia di Amerika Serikat digelar. Titel juara dunia jadi satu-satunya gelar yang belum dimiliki Ronaldo dalam karirnya yang begitu sukses. Tekan kontrak baru Ronaldo, pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Cristiano Ronaldo sempat masuk ke dalam bidikan tim Saudi Pro League lainnya yakni Al Hilal. Namun CR7 mengindikasikan menekan kontrak baru bersama Al Nassr sekaligus tetap membukukan status sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Namun belum diketahui berapa lama durasi kontrak yang baru dan bayaran yang akan ia dapatkan ketika masa baktinya diperpanjang. Arsenal pastikan Gabriel Jesus cedera ACL. Arsenal mengumumkan kabar buruk untuk Gabriel Jesus. Striker asal Brasil itu dipastikan mengalami cedera lutut. Dalam situs resminya, Jesus dikonfirmasi mengalami cedera ACL pada kaki lutut kirinya dan ia harus menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan. Dasar kepala batu, Madrid tetap tak mau beli pemain baru usai diobok-obok Barcelona. Real Madrid dilaporkan tetap tidak tertarik untuk bisa membeli pemain baru usai keok dari Barcelona. Diketahui sektor pertahanan Real Madrid tampak begitu rapuh saat melawan Barcelona sehingga mudah dieksploitasi. Namun sayangnya Madrid justru tetap mempertahankan rencananya untuk tidak membeli pemain baru pada bursa transfer Januari kali ini. Jurgen Klopp peringatkan Liverpool soal Mo Salah. Mo Salah, sang bintang asal Mesir tersebut, hingga saat ini belum menandatangani kontrak yang baru di Anfield Stadium. Sementara saga perpanjangan kontraknya kini terus berlanjut. Dan mantan manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp menyatakan harapannya agar Mo Salah tetap bertahan lama di Liverpool. Liverpool tolak 1,3 triliun rupiah untuk tawaran Darwin Núñez. Ada kabar menarik datang bagi Liverpool. Liverpool baru-baru ini menolak tawaran besar yang datang untuk Darwin Núñez. Anfield Watch melaporkan ada tawaran besar yang masuk kepada Núñez dan tawaran tersebut berasal dari Saudi Pro League yakni Al Hilal. Mereka dikabarkan mengajukan tawaran sekitar 70 juta pound sterling untuk bisa mendapatkan jasa sang striker Uruguay tersebut. Dan menurut laporan yang sama, tawaran besar dari Al Hilal itu ditolak mentah-mentah oleh Liverpool. Terus menargetkan bayaran setidaknya 75 juta pounds untuk sang pemain. Nottingham Forest tahan imbang Liverpool. Nottingham Forest dan Liverpool harus puas bermain imbang 1-1 dalam laga pekan ke-21 Premier League yang digelar di City Ground. Forest unggul lebih dahulu berkat gol yang dicetakkan oleh Chris Wood di awal babak pertama, dan Liverpool baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua lewat aksi dari Diogo Jota yang baru masuk ke lapangan. Dengan hasil ini, Liverpool masih kokoh bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 47 poin, unggul 6 poin dari Nottingham Forest yang kini menduduki di urutan yang kedua. Chelsea juga alami seri. Chelsea dan Bournemouth harus puas berbagi angka 2-2 dalam laga pekan ke-21. Usai unggul lewat gol dari Cole Palmer, Chelsea berbalik tertinggal akibat gol, penalti dari Justin Clifford dan juga aksi dari Anton Semenyo. Chelsea terhindar dari kekalahan berkat gol dari Sam di akhir laga, dan dengan hasil ini Chelsea kini menduduki peringkat keempat dengan koleksi 37 poin. Di sisi lain Bournemouth tertahan di urutan ke-7 dengan koleksi 34 poin. Manchester City juga ikut-ikutan mendapatkan hasil seri. Brentford dan Man City harus puas bermain imbang 2-2 dalam laga pekan ke-21. City unggul 2 gol lebih dahulu lewat 2 gol yang diborong oleh Phil Foden. Namun Brentford pantang menyerah dan sukses mengejar ketinggalan lewat gol dari Yohan Wissa dan juga Christian Nordgaard. Dengan hasil ini Man City kini menduduki peringkat ke-6 dengan koleksi 35 poin. Sementara itu Brentford tertahan di urutan ke-10 dengan koleksi 28 poin.
AC Milan raih kemenangan. AC Milan sukses mengalahkan Como dengan skor tipis 2-1 dalam laga tunda pekan ke-19. Milan sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol dari Alessandro Diao, dan Rossoneri kemudian mampu bangkit dan berbalik menang berkat gol yang dicetakkan oleh Theo Hernandez dan juga Rafael Leao. Dengan hasil ini Milan untuk sementara naik ke peringkat ke-7 klasemen dengan koleksi 31 poin. Di sisi lain Como makin tercecer di urutan ke-16 dengan koleksi 19 poin. Performa Chelsea merosot sejak ngaku bukan calon juara. Pertengahan Desember yang lalu, ketika performa Chelsea sedang bagus-bagusnya dan terus merangkai kemenangan, Enzo Maresca dengan tegas mengatakan bahwa timnya bukanlah calon juara. Dan sejak saat itu, performa The Blues kini terus merosot. Hasil imbang tanpa gol melawan Everton ternyata jadi awal kemerosotan dari Chelsea. Selain itu, dalam 5 laga terakhir, Chelsea hanya mampu meraih hasil 3 kali imbang dan juga 2 kali kalah. Guardiola tidak menyangka badai cedera Man City separah ini. Pep Guardiola menilai cedera sebagai alasan utama di balik anjloknya performa Manchester City. Ia tidak menyangka akan menghadapi masalah cedera sebanyak ini. City musim ini memang menghadapi banyak masalah, dan Transfermarkt mencatatkan setidaknya ada 15 masalah cedera yang memaksa pemain City absen minimal 2 pekan. Guardiola menyadari cepat atau lambat City harus merombak skuadnya yang sudah menua. Hanya saja musim ini ia tak menyangka akan menghadapi masalah cedera sebanyak ini. CEO Liga Arab Saudi sebut kepindahan Vinicius cuma masalah waktu. Bukan rahasia jika Arab Saudi tertarik mendaratkan Vini Junior. Bintang Real Madrid itu bahkan diklaim akan pindah ke sana cepat atau lambat. Untuk bisa mendaratkan pemain terbaik FIFA itu, Arab Saudi berani membuat tawaran yang gila. Kabarnya paket kesepakatan sebesar 1 miliar euro atau sekitar 16,6 triliun rupiah telah disiapkan. Kontrak Vini bersama Madrid masih berlangsung sampai musim panas 2027 dan Liga Arab Saudi optimis bisa memboyong Vini Junior. Tawaran pertama Napoli untuk Alejandro Garnacho ditolak MU. Napoli kini melirik Alejandro Garnacho sebagai calon pengganti dari Kvaratskhelia. Namun tawaran pertama dari Ipartinope untuk talenta Argentina tersebut telah ditolak oleh Manchester United. Dilaporkan oleh Sport Italia, Napoli sudah mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro atau sekitar 748 miliar rupiah kepada MU untuk bisa mendatangkan sang pemain. Sayangnya tawaran itu ditolak oleh kubu setan merah yang memasang harga Garnacho di angka 60 juta euro. Gagal tes medis, transfer Marcus Rashford ke AC Milan terancam gagal. Harapan Rashford untuk bisa bergabung dengan Milan dari Manchester United bisa saja pupus setelah adanya pembaruan terkait kesepakatan lain di Italia. Transfer Rashford ke Milan terancam gagal menyusul kabar batalnya kepindahan Noah Okafor menuju RB Leipzig. Menurut laporan dari Sky Sport, Leipzig membatalkan transfer tersebut setelah hasil tes medis mengungkapkan bahwa pemain asal Swiss tersebut tidak akan tersedia untuk beberapa waktu ke depan. Kvaratskhelia jadi pemain baru dari PSG. Teka-teki mengenai masa depan dari Kvaratskhelia akhirnya menemui titik terang. Winger Napoli itu telah memilih PSG sebagai pelabuhan karir yang baru. Fabrizio Romano membeberkan Les Parisiens yang mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk bisa memboyong winger Georgia tersebut. Mereka mengirimkan paket tawaran senilai 70 juta euro. Kedua tim sudah menyepakati tawaran tersebut, sehingga Kvaratskhelia sudah mendapatkan lampu hijau dari PSG untuk pindah ke Paris. Sepakat pemain tak terpakai PSG merapat ke Juventus. Juventus dan PSG sudah mencapai kata sepakat peminjaman Randal Colomwani. Tes medis sudah diagendakan untuk mengakomodir kepindahan penyerang asal Prancis itu dalam waktu yang dekat. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Colomwani sudah mendapatkan lampu hijau untuk merapat ke Juventus dan si Nyonya tua akan meminjam sang pemain hingga akhir musim dan seluruh gaji dari Randal Colomwani akan ditanggung oleh si Nyonya tua.
Baru 6 bulan di Spanyol, James resmi hengkang ke Meksiko. Karir dari James Rodriguez di Spanyol resmi berakhir hanya 6 bulan pasca dirinya bergabung dengan Rayo Vallecano. Sang pemain kini resmi merapat ke tim Liga Meksiko yakni Leon pasca sang pemain memutuskan untuk mengakhiri masa baktinya di kota Madrid. James menekan kontrak hingga tanggal 31 Desember 2025 dan laga debunya bersama Leon bisa dimulai pada tanggal 18 Januari mendatang. Resmi dipinang Aston Villa, mimpi Donyell Malen jadi kenyataan. Aston Villa resmi mengumumkan transfer dari Donyell Malen dari Borussia Dortmund pada Rabu dini hari. The Villa mengucurkan dana sebesar 25 juta euro untuk mengamankan tanda tangan dari sang pemain. Malen tentunya sangat bahagia dengan kepindahannya ke Aston Villa. Penyerang berpaspor Belanda itu mengaku sudah sangat lama merajut mimpi untuk bisa bermain di Premier League. Meski datang dengan reputasi gemilang, Malen tidak mendapatkan garansi starter. Ia harus terlibat aksi saling sikut dengan Leon Bailey untuk bisa mencuri hati Unai Emery. Arsenal menangkan perburuan gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi. Arsenal nampaknya berhasil memenangkan persaingan untuk bisa mendatangkan gelandang Real Sociedad yakni Martin Zubimendi. Namun pemain asal Spanyol tersebut kemungkinan baru akan merapat kepada The Gunners pada akhir musim nanti. Daily Mail mengabarkan bahwa Arsenal berada di tahap akhir negosiasi untuk bisa mendatangkan Zubimendi dengan menepis klausul pelepasannya mencapai 51 juta pound sterling. Namun Real Sociedad bersikeras agar Zubimendi tetap bermain untuk mereka hingga akhir musim ini. Liverpool siap tawarkan penduang untuk datangkan Antoine Semenyo. Meski banyak klub yang tertarik kepada Semenyo, Bournemouth enggan melepasnya dengan harga yang murah. Mereka dikabarkan mematok harga mencapai 50 juta pound sterling. Laporan dari Nottingham Echo menyebut bahwa Liverpool berencana menggunakan penduang yang saat ini dipinjamkan ke Middlesbrough sebagai umpan untuk bisa mendatangkan Semenyo. Liverpool tampaknya berharap bahwa tawaran duak yang bernilai tinggi dapat membuka peluang mereka untuk bisa mendatangkan Antoine Semenyo.